Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Siap. Semua siap. Berdoa mulai. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau ambil absensi dulu ya. Yang pertama Media dari Ayu, Ibu Afrizal, Hadir, Bu. Asra Gusti, Bu ini, Ibu. Beta Alumi Fitri, Cynthia Devina, Fadila Rida Harto Haidira, Flora Amelia, Kairuni, Nadira Sukma, Nurdina Putri, Riki Farizal, Safri Isak, Suci Ramadhani, Siti Permatasari, Tara Aulia, hadir ya. Alhamdulillah hadir semua untuk pertemuan hari ini. Jadi kita lanjut untuk pembahasan materi hari ini. Jadi Ananda diminta untuk mengamati video Jadi Ananda, hari ini kita belajarnya terkait pertemuan dari minggu kemarin, yaitu belajarnya tentang materi orde baru. Minggu kemarin Ananda sudah dijelaskan, sudah menganalisis bagaimana lahirnya orde baru di Indonesia. Siapa yang bisa masih ingat gitu pelajarannya? Ya, silakan. Saya Reni, ya. Adanya faktor peristiwa G30 SPKI, adanya Tritura, lahirnya Super Sema. Ya, terima kasih karena Ibu Ananda masih ingat tentang materi minggu kemarin ya. Jadi adanya peristiwa G30 SPKI, kemudian ada aksi Tritura 3 tuntutan, ya. Kemudian ada Super Sema. Apa itu Super Sema? Surat perintah Iya, surat perintah 11 Maret ya untuk menghentikan ya orde lama, kemudian terganti dengan periode orde baru. Ya, jadi orde lama itu memerintah selama 21 tahun di Indonesia, kemudian baru digantikan oleh masa Soeharto. Jadi untuk materi hari ini Ananda diminta untuk menganalisis bagaimana kehidupan politik dan ekonomi di masa orde baru. Jadi Ananda diminta nanti mengamati sebuah video ya tentang kehidupan di masa orde baru. Jadi setelah menonton video, Ananda diminta untuk menanggapi video tersebut. Iya kembali enak zaman itu, terlepas dari segala kontroversi yang pernah dilakukan beliau, hidup di zaman Soeharto memang enak. Jujur saja, semasa pemerintahan Orde Baru Soeharto, rakyat hidup dengan sangat makmur, gemah limpah lauk jinawi, mulai dari harga pokok yang terjangkau, kerjaan yang dapat, serta sangat aman. Meskipun di dalam itu semua hutang negara yang dia membengkak. Berikut ini obrolan panas sajian 4 kenyamanan pada era Soeharto. Yang pertama, apa murah? Apa yang bisa dibeli dengan uang 50.000 sekarang ini? Tak banyak, bahkan di pulsa dan internet saja masih kurang dibandingkan dulu. Dengan sejumlah uang itu, kita bisa membeli apapun mengenai kebutuhan sebulan ke depan.
sampai cicilan rumah. Wow, tak hanya barang-barang, biaya pendidikan juga sangat murah. Dulu sekolah-sekolah mematok tarif yang sangat terjangkau, bahkan sampai tingkat universitas. Mungkin yang lahir tahun 90-an ke bawah merasakan enaknya bayar SPP cuma 1.000 atau 2.000 saja. Biaya berobat juga sangat terjangkau. Rumah sakit mematok biaya murah. Untuk PNS dan Polri biasanya disediakan semacam kartu asuransi kesehatan sehingga gratis berobat. Kenyamanan yang kedua adalah sangat aman. Kriminalitas di era sekarang ini sudah sangat miris. Pada zaman Soeharto yang ngaku preman pasti didor. Para pelaku kriminal sudah pasti akan suram dari penjara jika masih hidup. Belum lagi ada aksi hakim jalanan Petrus menembak misterius. Sekarang orang tidak takut lagi melakukan kejahatan, paling hanya cukup penjara beberapa tahun. Hal ini jelas berbalik dengan zaman Soeharto dulu. Yang ketiga, lapangan pekerjaan sangat mudah. Lulus kuliah mungkin membanggakan namun habis, terutama dengan dari fakta kalau pekerjaan makin susah didapat. Apresiasi terhadap tingkat pendidikan saat ini juga masih rendah. Kini lulusan SMA dan SMK sudah jelas apa yang akan menjadi pekerjaan mereka. Namun, pada era Soeharto, soal apresiasi pendidikan terhadap pekerjaan sangat berbeda. Dulu lulusan SMA sudah bisa masuk PNS, bahkan di perusahaan bisa jadi mandor dan setingkat kepala. Yang keempat, dolar hanya seharga Rp378, guys. Wow, nilai tukar dolar hari ini sekitar 13.400-an. Angka itu sudah lumayan bagus dibandingkan beberapa bulan lalu yang mencapai 14 ribuan. Jika dibandingkan dengan era Soeharto, saja angka ini bisa dengan gila. Bagaimana tidak, dolar hanya 300-an pada tahun 1971. Dampaknya seperti yang diungkapkan apa menjadi sangat murah dan terjangkau. Angka 300 ini kemudian naik pada tahun 1997 menjadi 2.500. Sehingga Soeharto di tahun 1998 dolar pun melesat dan meroket mulai dari peningkatan hingga 5.000 sampai menembus 16.800 di era Presiden Hariri. Namun berhasil diupayakan hingga di akhir masa jabatannya bisa ditekan menjadi 7.000 saja. Bagaimana menurut kalian tentang kepemimpinan Soeharto, sang bapak pembangunan? Sihat gigi saja, meski terlalu tidak kuat. Tetapi dengan sistem kredit setiap hari. Ulangi. Udah dilihat tentang video tersebut, gimana? Ada yang menanggapi video tersebut dari penayangannya? Apa yang bisa diambil? Biasakan kehidupan masyarakat di zaman Soeharto cukup makmur dan harga kebutuhan pokok yang murah serta kestabilan di bidang ekonomi. Iya, tadi udah diceritakan ya di situ. Jadi kestabilan di bidang ekonomi, akhirnya kehidupan masyarakat aman dan nyaman gitu. Walaupun tadi ada penembak Petrus, ya penembak misterius. Jadi kalau ada penjahat di zaman Soeharto itu ditembak langsung ya, namanya Petrus. Bisa jadi dari kalangan militer di zaman itu. Kalau sekarang udah biasa aja ya begal di Indonesia. Kemudian juga ada lapangan pekerjaan yang mudah untuk dicari. Kalau sekarang sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Yang lebih mencengangkan lagi yaitu harga dolar di 1971 hanya berkisar 378 rupiah. Berakhirnya Orde Baru 1997 hanya menjadi 2.500 kalau dibandingkan sekarang ya dengan harga yang tinggi. Kalau sekarang berapa satu dolar? 13.000 lebih ya, atau sampai 14. Jadi nanti
tersebut, jadi Ibu akan membagikan LKPD untuk menganalisis kehidupan politik dan ekonomi di masa Orde Baru gitu. Silakan ketua kelasnya dibagikan ke kelompoknya. Silakan dibaca dulu LKPD-nya, nah. Dibuka-buka dulu. Dan jadi sebelum mengerjakan LKPD di depan, ya kita akan lihat dulu apa tujuan yang akan kita pelajari di hari ini. Kita akan lihat di depan. Yang pertama itu IPK-nya ada menganalisis perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kedua menganalisis perkembangan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kemudian yang ketiga, Anda bisa menyimpulkan penyebab berakhirnya Orde Baru di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kegiatan hari ini adalah Anda diharapkan bisa menganalisis stabilitas politik dan ekonomi pada masa Orde Baru dengan benar. Kemudian yang kedua menganalisis kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru dengan tepat. Kemudian yang ketiga mengurai penyebab berakhirnya Orde Baru dengan benar. Jadi itu yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini. Sampai di situ paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Kemudian untuk kegiatan LKPD-nya, di LKPD itu ada siapa dibuka? Ya udah buka nah? Ada ya? Ada di sini petunjuk menggunakan LKPD. Sebelumnya juga ada petunjuk untuk diskusi. Silakan baca halaman kedua dari LKPD. Yang pertama, Anda diminta untuk mengamati gambar dan video terkait materi tadi sudah ditayangkan. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi di kelompok tim asal. Kemudian nanti Anda masing-masing kelompok diberi satu pertanyaan yang akan diselesaikan. Kemudian membentuk kelompok baru namanya tim ahli ya untuk menganalisis pertanyaan terkait materi. Kemudian yang kelima, setelah selesai peserta didik kembali ke tim asal dan menjelaskan materi ke anggota tim masing-masing. Yang keenam, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian barulah sama-sama nanti untuk menyimpulkan dan hasil dari observasi selama pembelajaran politik dan ekonomi Orde Baru. Kemudian terakhir nanti kita akan mengerjakan yaitu evaluasi. Jadi sudah paham? Sudah ya?
jadi ya memang udah tergabung ke tim ahli. Jadi silakan diskusikan materinya bersama dengan tim ahli. Ya, siapkan sampai tuntas. Itu kasih waktu ya untuk mengerjakan. Silakan.
Maka didiskusikan dulu ya teman-temannya ya tentang materinya yang didapat tadi.
Ya, udah selesai di negara sebagai pemahamannya. Kita lanjut dulu diskusi presentasi kelompok. Ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Boleh perwakilan DB ke depan untuk membacakan dari hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 siapa? Ketuanya yang mau bicara. Anda boleh menanggapi atau bertanya terhadap tampilan presentasi temannya ya. Silakan saya bunyi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sudah berikan saya waktu untuk diskusi. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi saya tentang stabilitas politik dan keamanan dapat dipakai sebagai dasar pembangunan. Karena tak ada stabilitas politik dan keamanan pembangunan ekonomi sulit dilakukan, mengingat sektor ekonomi melibatkan rugi bagi investor dan para investor maupun hak jaminan keamanan terhadap keuangan mereka investor di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Orde Baru yaitu pembubaran PKI, mengelompokkan partai politik dan kembali aktif dalam hukum internasional. Pertama, melakukan penjelajahan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kedua, pendekatan nasional untuk memulai proses pembangunan. Ketiga, menetapkan demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Empat, pelaksanaan pemilihan umum secara teratur dan menata lembaga-lembaga negara, menciptakan politik dan ekonomi. Mengupas rencana pembangunan 5 tahun pelaksanaan pemilihan umum, mensucikan sisa-sisa PKI dari Indonesia, membersihkan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI. Sampai di sini hasil diskusi saya. Jika ada teman yang ingin bertanya waktu di depan, silakan. Tanya lagi. Pada kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Devina dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba contohkan pembangunan bidang apa saja pada masa Orde Baru. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah bertanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada berita 1 dari tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret menekankan pada pembangunan bidang pertanian.
Pancasila. PKK setiap Pancasila diwujudkan melalui penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut dengan P4. Rancangan P4 kemudian disahkan pada tanggal 27 Maret 1978 menjadi Kitab MPR nomor 2 di tahun 1978. Kemudian dibentuklah Komisi Penasihat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani oleh pemerintah dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 atau BP7 yang berkedudukan di Jakarta sebagai badan pelaksananya. Baik, itu saja materi dan untuk kami. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, dari kelompok 1. Bertanya. Terima kasih kepada Bapak setelah menunjukkan saya bertanya. Penjelasan dari kelompok 2 salah satunya tentang praktik depolitisasi partai. Kita ketahui pada masa berlalu partai di partai. Bagaimana masalah di lalu? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, ada istilah penyederhanaan partai politik, di mana di masa ini partai politik digabungkan dan dijadikan 3 partai politik inti saja, yaitu Golongan Karya sebagai Partai Soeharto, PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, dan PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Baik, terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah bertanya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya pertanyaannya tentang pengesahan P4 di masa Orde Baru. Apa itu? Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Sampai sekarang masih ada Pancasila? Masih. Dasar apa? Dasar apa? Dasar negara ya. Ada 5 poin di situ. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau yang tinggal di Indonesia tidak boleh tidak punya agama. Jadi harus percaya kepada Tuhan ya, menganut agama tertentu. Kemudian ada keadilan, ada persatuan Indonesia, ada apa lagi? Perayaan ini pimpin. Ya, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 5 poin itu yang diamalkan di masa Orde Baru. Jadi penghayatan pengamalannya disuruh dipakai dalam kehidupan sehari-hari sampai ke pelosok daerah. Tidak hanya di daerah perkotaan atau di ibu kota Jakarta, tapi sampai ke daerah kita ya, Sumatera Barat gitu. Jadi diadakan kayak seminar di zaman itu, diundang masyarakat untuk pergi ke wali negari ya kalau di daerah Wak. Kemudian diajarkan apa itu P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Ananda, apakah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari P4 itu sampai sekarang? Iya ya, kita berpegang teguh kepada dasar negara ya. Itu ada di dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari itu ya. Tolong menolong, ya, persatuan, kemudian beribadah kepada Tuhan, apalagi dengan pendapat orang lain, ya, mendengarkan pendapat orang lain, iya, kemudian toleransi agama, ya, toleransi suku, ras, etnik, ya, itu ada di Indonesia. Mungkin itu uniknya di Indonesia ya, daripada negara-negara lain. Jadi udah paham ya apa itu politik P4 di masa Orde Baru. Dan kita lanjut untuk materi yang ketiga, ya kelompok 3. Mana kelompok 3? Siapa yang akan mewakilkan? Silakan. Sarah. Buktikan adanya stabilitas ekonomi pada masa Orde Baru. Pembuktian ini dibuktikan dalam keberhasilan rencana pembangunan 5 tahun. Pada 1 April 1965,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Keberhasilan Orde Baru dalam bidang ekonomi adalah swasembada beras. Apa yang dimaksud dengan swasembada beras serta pengaruh bagi Indonesia? Baiklah, saya akan menjawabnya. Meningkatkan produksi pangan guna kebutuhan rakyat terpenuhi, kebijakan pangan pada saat Orde Baru diarahkan untuk meraih produksi nasional yang tinggi untuk mencapai swasembada beras. Impor beras merupakan hal yang sangat dihindari oleh pemerintah, karena bagaimanapun tujuan nasional dari kebijakan ini untuk mencapai swasembada beras. Kebijakan pangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru begitu banyak, salah satunya swasembada beras yang terpengaruh oleh revolusi hijau. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan dalam BPUK atau Rencana Pembangunan 5 Tahun yang merupakan program kerja pemerintah masa Orde Baru. Presiden Soeharto menjadikan pembangunan dalam bidang pertanian sebagai prioritas utama pada prioritas 1 sampai dengan prioritas 4. Melalui program ini, mengontrol perkembangan dan pertumbuhan sektor pertanian dengan begitu hati-hati. Puncaknya pada tahun 1984 realisasi swasembada beras di Indonesia. Apakah kelompok 4 sudah paham? Paham. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi salah satunya ada swasembada beras atau pangan yang di masa Orde Baru. Sampai sekarang masih ada tinggal di Indonesia. Jadi di zaman itu kita tidak ada beras impor masuk ke dalam negara Indonesia. Kalau sekarang ada? Ada ya. Contohnya mana? Iya, beras Thailand ya. Yang familiar sekali ya. Jadi awal nggak bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri karena beras itu termasuk kebutuhan pokok bagi orang Indonesia ya atau orang Asia ya. Karena kebutuhan pokok kita adalah nasi. Ya. Jadi itu kayaknya pemerintahan hari ini tidak bisa swasembada pangan atau beras di Indonesia. Itu pernah terjadi di zaman Orde Baru. Makanya digelari sebagai Bapak Pembangunan. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang alasan terjadinya pelaksanaan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu hiperinflasi hingga 650%. Yang kedua, utang luar negeri. 3, melonjaknya harga kebutuhan pokok. Yang keempat, kerusakan sarana dan prasarana, rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Program atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk menanggulanginya, yaitu program jangka pendek. Program ini dibuat berdasarkan dari TAP MPRS nomor 22 MPRS atau 1966 dengan dua cara. Yang pertama, stabilitas menyusun APBN berimbang pinjaman luar negeri, rehabilitasi menjamin keamanan para investor asing. Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat. Program jangka panjang pada 1 April 1969
Pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLITA). RPLITA sendiri dibagi menjadi 5 periode. Baiklah, itu dulu hasil diskusi kelompok kami. Bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, seperti dari kelompok 2 yang bertanya, apa saja isi dari program Orde Baru terkait RPLITA? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. RPLITA 1 tahun 1969 sampai 1974. Dalam program RPLITA 1, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kesejahteraan melalui bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur. Caranya dengan membentuk kabinet Ampera untuk menjalankan program Catur Karya yang berfokus untuk memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan. RPLITA 1 berfokus pada peningkatan sandang pangan, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, pelunasan lapangan kerja, dan kesehatan rohani. RPLITA 2 1974 sampai 1979 meningkatkan ketersediaan pangan dan sandang yang cukup untuk masyarakat dengan kualitas terbaik dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum, meningkatkan pembangunan dan pemerataan prasarana, meningkatkan lapangan pekerjaan agar kesejahteraan rakyat makin meningkat. RPLITA 3 tahun 1979 sampai 1984. Dalam program RPLITA 3 fokusnya masih sama seperti RPLITA 1 dan 2. RPLITA 3 dilakukan berdasarkan pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. RPLITA 4 tahun 1984 sampai tahun 1989. Program RPLITA 4 Indonesia yang berhasil meningkatkan sektor pertanian, akhirnya melakukan swasembada pangan dan memenuhi kebutuhan bahan mentah bagi sektor industri. RPLITA 5 tahun 1989 sampai 1994 dan RPLITA 7 tahun 1994 sampai 1998 meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor industri dan pertanian. Baiklah, para kelompok terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan dan berpartisipasi dalam diskusi ini. Sebelumnya saya minta maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembahasannya tentang RPLITA ya, rencana pembangunan 5 tahun. Ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Tapi sektornya itu untuk mensejahterakan rakyat. Sama itu tadi udah disebutkan. Ada yang dibenarkan sedikit ya, RPLITA itu sampai 7 kali ya. Tapi yang ke-7 nanti ada berakhirnya Orde Baru, jadi tidak sampai itu di 1998. Jadi yang 6 yang tahapnya berhasil. Dari yang pertama tadi udah ada kebutuhan sandang, pangan, ya pakannya, kebutuhan sarana dan prasarana, baik itu di daerah ataupun di pusat. Kalau di daerah dibuat apa? Mungkin puskesmas, sarana umum, apa lagi? Kemudian juga nanti ada rumah sakit, mungkin ya, sarana umum juga ya. Kemudian nanti ada di bidang pendidikan juga sebagai bapak pembangunan, yaitu membangun yang namanya SD Impres sekitar 6.000 seluruh wilayah Indonesia. Kalau sekarang masih itu namanya nak? Ganti-ganti ya. Kalau Impresnya memang langsung keputusan presiden. Ya, apa namanya itu instruksi presiden. Impres itu instruksi presiden. Kemudian setelah itu baru sekarang diganti menjadi SD negeri ya. Jadi SD Impres itu ada sebutannya di zaman Soeharto. Kalau daerah luar ke Sumatera Barat sekarang disebut apa? Negara
kambing. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi setelah berakhirnya Orde Baru salah satunya. Kemudian kita lanjut lagi materi yang kelima ya. Siapa yang mau membacakan ke depan materi kelima? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan diskusi kami tentang kebijakan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru yang dianggap berhasil manfaatnya sampai sekarang. Selama tiga bulan tahun memimpin, banyak catatan kebanggaan dan prestasi yang ditorehkan media Soeharto. Pembangunan tersebut sebenarnya dapat dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia saat ini dan di masa akan datang. Sesungguhnya peninggalan akan terus dikenal bangsa ini. Satu strategi yang digagas Pak Harto untuk memajukan sektor pertanian kala itu adalah revolusi hijau, adalah cara bertanam dari tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Revolusi hijau muncul karena adanya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk menggalakkan revolusi hijau. Di antaranya upaya intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Keberhasilan negeri ini mengubah posisi net importer beras menjadi pengekspor beras terbesar. Jadi salah satu kebijakan di bidang ekonomi peninggalan Orde Baru adalah program revolusi hijau terus digiatkan pemerintah Indonesia. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, persilakan. Baiklah, kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Coba kelompok 5 jelaskan apa yang dimaksud dengan revolusi hijau. Revolusi hijau adalah upaya dan cikal bakal kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Tujuannya adalah mengubah penggunaan teknologi tradisional pada sektor pertanian dengan pendekatan teknologi modern untuk hasil yang optimal. Indonesia sebelumnya sudah dikenal dengan negara yang kaya hasil pertanian dan perkebunan, misalnya padi, jagung, kedelai, ubi, teh, dan kopi. Revolusi hijau berpengaruh besar pada produktivitas kedua sektor untuk mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia. Cara pemerintah Indonesia mendorong revolusi hijau sebagai berikut. 1. Intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah, irigasi, pemupukan, dan pemberantasan hama. Cara pertama ini disebut juga dengan praktik usaha tani. 2. Ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. 3. Diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem lubang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. 4. Rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Baiklah, saya membuka sesi kedua. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, ada pertanyaan buat kelompok 5. Baiklah, kepada kelompok 2 silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 5. Coba jelaskan apa saja dampak dari revolusi hijau. Berikut ini dampak positif revolusi hijau. 1. Kesejahteraan petani meningkat. 2. Ekonomi pedesaan menguat. 3. Ketahanan pangan nasional meningkat. 4. Kesadaran masyarakat pedesaan terhadap pentingnya adaptasi teknologi terbuka. Selain manfaat revolusi hijau, ada dampak negatif yang terjadi, yaitu 1. Petani ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. 2. Kemunculan kapitalisme di sektor pertanian. 3.
teknologi modern belum merata sehingga adanya kesenjangan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Hanya itu hasil diskusi kami. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program satu lagi di masa Orde Baru itu di bidang ekonomi adalah peningkatan pangan dengan cara revolusi hijau. Apa bedanya? Kalau pertamanya pertanian manual, ya kemudian ada pemberian bibit unggul, diberikan pupuk yang bagus, apa lagi? Dicarikan cara irigasi, mengalirkan air kepada perkebunan dan sebagainya. Itu adalah salah satu kiat dari pemerintahan Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, apalagi di daerah pedesaan ya, lebih meningkatkan bidang pertanian. Kemudian tidak hanya itu, ya ada tambahannya di masa Orde Baru juga banyak peningkatan di bidang yang lain. Apakah itu politik dan ekonomi, kita menjadi kelompok sebagai kelompok terbentuknya ASEAN. Apa itu ASEAN? Organisasi yang bekerja sama untuk daerah Asia Tenggara. Jadi ada 11 negara yang bergabung, tapi pencetusnya yang untuk lahirnya ASEAN salah satunya adalah Indonesia. Kemudian tidak hanya itu, di bidang politiknya kita juga membuka kerjasama di bidang internasional dengan semua negara, yaitu dengan politik bebas aktif di Indonesia. Kemudian lanjut di bidang ekonomi ada Republika itu, di dalam itu sudah tergabung ke dalamnya pembangunan prasarana dan termasuk ini ada di, kalau Anda baca tadi ya di halaman referensi yang Ibu bagikan, ya mulai dari bersatu dengan bergabung kembali kepada PBB, berhubungan dengan baik dengan Malaysia, ya kemudian ada politik luar negeri bebas aktif, itu bidang politiknya. Kemudian ada pelaksanaan P4 tadi, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, kemudian melaksanakan pemilihan umum. Kalau di masa Orde Lama berapa kali pemilihan umum? Orde Lama? Satu kali, tapi 2 kali melakukan pemilihan. Yang pertama memilih DPR, yang kedua anggota konstituan T di tahun yang sama ya, tapi memilih 2 keanggotaan DPR dan konstituan T. Jadi 21 tahun Indonesia merdeka, di masa Orde Lama hanya melakukan 1 kali pemilihan umum. Itu tidak memilih presiden, karena menurut UUD 1945 presiden itu diangkat seumur hidup. Itu sebelum diamandemen. Kemudian kalau lanjutannya, kalau di bidang ekonomi, di sektor ekonomi tadi ada realita mulai dari jangka pendek, jangka panjang. Ya, pembangunnya ada di bidang transmigrasi juga, perpindahan penduduk ya dari perkotaan kepada desa ya. Jadi disebar penduduk Indonesia. Kemudian adanya KB, keluarga berencana. Kemudian yang ketiga ada puskesmas dan posyandu. Di bidang pendidikan membangun sekolah-sekolah yang bermanfaat untuk daerah, apalagi SD, SMP sampai tingkat SMA. Termasuk SMA Wako dibangun di masa Soeharto. Kemudian di bidang kebudayaan juga berpartisipasi. Ya, silakan baca lagi untuk menambah referensinya. Sampai di situ ada yang perlu dipertanyakan? Tidak? Sudah paham? Sudah? Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Apa aja yang dibahas? Apa kesimpulannya? Silakan. Boleh? Ngertina? Mau menyimpulkan? Mulai dari apa tadi kita diskusikan? Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya di bidang politik dan ekonomi masa Orde Baru itu bagaimana? Mulai disimpulkan sedikit ya. Ada yang bisa menyimpulkan?
sentralisasi terpusat kepada pemerintahan dan kebijakan masa Orde Baru. Jadi negara politik luar negeri bebas aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga, penyelenggaraan PEPAD, sehingga secara tidak langsung berpengaruh di bidang ekonomi. Salah satunya banyaknya investor asing menanamkan modal ya. modal di Indonesia. Iya, bagus. Beri aplaus ke temannya ya. Jadi memang dari kebijakan politik yang dilakukan oleh Orde Baru, walaupun sentralisasi ya, sentral terpusat satu pemerintahan ya di atas, tapi menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari kebutuhan pokok yang murah, harga emas yang murah, ya berkisar 30 sampai 60 ribu. Kemudian dolar yang di bawah kurs dolar yang rendah, ya jauh di bawah rupiah. Ya, itu yang terjadi di Indonesia masa Orde Baru. Jadi sistem politik yang dipakai masa Orde Baru berpengaruh untuk di bidang ekonomi. Itu yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga ada politik bebas aktif bekerja sama dengan negara-negara internasional. Akhirnya apa? Mengundang, karena politik ekonomi stabil, akhirnya mengundang investor asing ke dalam negeri. Contohnya siapa? Yang paling banyak menanamkan modalnya di zaman Soeharto? Amerika perusahaannya. Coba sebutkan satu contoh perusahaan Amerika yang ada di Indonesia. Freeport ya, di mana? Di Papua. Bergerak di bidang apa? Iya, tambang emas itu cuma satu ya. Lalu bergerak di bidang minyak bumi. Di daerah apa, Bu Iyo? Di daerah Sumatera, bagian Sumatera ya. Iya, di daerah Pekanbaru, Duri, Duma ya. Karena itu daerah waktu kaya dengan minyak bumi sampai ke ujung Aceh. Jadi itu salah satunya, baru dua dan banyak dan sebagainya ya. Apalagi industrinya yang kita pakai tadi pagi pergi sekolah, yang mulai dari odol, sabun mandi dan sebagainya, itu juga adalah milik perusahaan Amerika. Kalau mereknya Unilever ya, ada Wings, Unilever, ya apalagi merek-merek yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi mendatangkan investor asing. Kalau investor asing datang, banyak peluang lapangan pekerjaan, banyak, akhirnya banyak diserap tenaga kerja dari Indonesia karena pabriknya, bahan bakunya ada di Indonesia. Artinya apa? Kalau banyak yang karajo, tinggi pendapatan, iya, pemerataan di seluruh lapisan masyarakat, iya, jadi tidak ada pengangguran. Itu yang dirasakan di zaman Soeharto. Sudah kebutuhan pokok murah, kemudian pekerjaan juga ada. Makanya dirasakan sangat nyaman di masa Soeharto. Makanya ada istilah apa? Enak di zaman Kuto. Ya, iya, karena memang enak di zaman itu. Termasuk ibu yang merasakan di periodenya Soeharto ya. Terakhir itu ibu umur 10 tahun 1998. Berakhirnya Orde Baru. Kemudian kita lihat sedikit lagi ya. Tadi sudah ada berita di sini. Kemudian kita singgung sedikit berakhirnya Orde Baru. Terlepas dari kehidupan yang nyaman tadi, ya di akhir Orde Baru 1997 nanti terjadilah namanya krisis moneter. Hanya di Indonesia? Tidak, seluruh wilayah Asia. Krismon ya. Akhirnya harga dolar dari yang tadi 387 rupiah di 97 itu naik menjadi 2.500, 98 naik menjadi 16.000. Berapa kali lipat naiknya tuh? Banyak ya. Akhirnya berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Barulah
menembakkan 4 mahasiswa Trisakti di Jakarta. Akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran di Indonesia sekitar tanggal 12, 13, 14 Mei. Puncaknya, akhirnya nanti jatuhnya Orde Baru di Indonesia tanggal 21 Mei 1998. Apa yang terjadi, Bu? Yang pertama, krisis moneter. Kemudian yang kedua, krisis multidimensional. Pernah dengar kan apa itu? Krisis multidimensional di segala bidang. Krisis kepercayaan, kepercayaan terhadap pemimpin. Apalagi? Krisis ekonomi, krisis HAM, hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi semua bidang krisis gitu. Termasuk apa? Adonyo, KKN, kolusi, nepotisme. Sampai sekarang masih ada? Masih ada nah dalam kehidupan wak? Kayaknya tidak pernah hilang ya dari lingkungan masyarakat Indonesia yang KKN itu. Jadi itu adalah warisan dari Orde Baru. Yang terhapuskan cuma satu ya di agenda reformasi itu adalah dui fungsi ABRI. Jadi ABRI itu di masa Orde Baru dan Orde Lama memiliki 2 kekuatan ya. Yang pertama di bidang militer, yang kedua itu ada di bidang pemerintahan. Jadi satu orang militer itu bisa menjabat sebagai kepala pemerintahan, apa itu DPR, apakah itu ketua MPR dan sebagainya ya. Jadi berkuasanya ABRI waktu itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu yang terhapuskan. Tapi kalau yang supremasi hukum itu tumpul kemana sekarang? Tumpulnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Tumpul ke atas. Tumpulnya bagi orang yang berduit, hukum itu tidak ada apa-apa. Jadi tajamnya hukum itu ke bawah. Bagi siapa? Bagi rakyat, masyarakat yang awam terhadap hukum, masyarakat yang lemah dan sebagainya. Jadi itu berakhirnya Orde Baru di Indonesia. Mudah-mudahan Anda paham dari hasil diskusi kita kali ini ya. Ada pertanyaan? Dari yang punya pertanyaan? Itu yang kelas dulu. Jadi untuk menetapkan materi hari ini ada evaluasi yang akan Ibu bagikan. Ya, silakan nanti dijawab di kertas lembar. Boleh ketua kelasnya bagikan kertasnya. Jangan lupa buat namanya ya. Nama dan kelasnya. Evaluasi hari ini. Jadi sebelum masuk evaluasi ini ada eliminasi orba. Ya, mulai dari terjadi teritorial, super semar, kemudian ada dualisme pemimpin nasional, kemudian ada kebijakan politik, baru nanti berpengaruh di bidang ekonomi. Baru ada peristiwa berakhirnya orba. Jadi manfaatnya materi berakhirnya orba nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Berakhirnya masa reformasi di Indonesia. Nih pertanyaan evaluasinya. Boleh dilihat di depan. Kemudian ini juga ada rubrik evaluasi yang akan Ibu bagikan. Ya, boleh. Rubrik evaluasinya sangat isi ya.
Des ya.
kasih. Banyak maaf atas pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya. Untuk sebelumnya kita ucapkan dulu alhamdulillah kan ketua untuk menyiapkan kelasnya. Perhatian. Semua siap. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.